Seorang ahli behavior, Dr. Abraham Maslow, menunjukkan apa kebutuhan manusia. Dibuat sebuah segitiga, dan yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan akan bernafas, ya, makanan, minuman, seks. Ini kebutuhan manusia, ya. Segala kebutuhan manusia itu buat dia itu yang paling penting. Karena itu agama-agama di dunia ini dan partai-partai politik di dalam kampanyenya itu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Sandang, pangan, papan dijamin, keamanan dijamin. Lalu juga ini kita butuh untuk semuanya kebutuhan itu kan. Lalu kalau sudah ada itu, ya orang merasa tidak cukup kan. Orang tidak merasa cukup punya motor. Dia ingin punya kijang kepingin hebat, ingin punya mobil Bentley. Saudara, manusia mencari benda-benda. Dan orang di luar warga kerajaan mencari benda-benda. Tapi Yesus berkata benda-benda cuma bonus. All these things shall be added unto you. Dan kemudian baru yang paling tinggi. Itu saudara, banyak orang berkata, Pak kalau saya kaya, saya nanti akan murah hati. Terbalik. Padahal saya memperhatikan orang miskin, dia memiutangi Tuhan yang akan membalasnya dengan berlimpah-limpah. Tapi Yesus membaliknya, segitiga ini dibalik saudara. Yang paling dasar, dia berkata, seek ye first the kingdom and its righteousness. So tahu bahwa righteousness di Kaiosune, di dalam terjemahan, di dalam bahasa aslinya adalah sedekah atau sedakim. Dan artinya juga righteous and generous. Righteous and generous. Coba kata righteous and generous. Orang righteous, orang yang benar, itu pasti murah hati. Kalau orang mementingkan diri sendiri, bukan Kristus yang ada di dalamnya. Dia balikkan itu. Saya mau tanya saudara, pangkat lebih tinggi daripada presiden ada nggak? Ada. Anak raja. Ada berapa anak raja di sini? Angkat tangan. Amen. Kalau saya bilang bangsawan, bukan bangsa netangi awan, tapi betul-betul keturunan raja. Ya, saya masih ingat Pak Musa dan teman-teman ngantar saya ke pesawat untuk pelayanan ke Kalimantan. Karena itu tanya security, siapa ini? Kok orangnya yang ikut kok banyak sekali? Saya ingat 9 mobil saudara. Lalu Pak Musa yang jawab, anak raja Pak, anak raja. Sebab di kalangan dulu nge-break itu saya perkenalkan diri Alfa Romeo, anak raja saudaraku. Amin. Nah saudara, saya sadar benar-benar siapa diri saya. Saya renungkan sebelum saya nyampaikan firman Tuhan ini. 28 tahun saya mencari benda-benda. Saya mencari keamanan untuk nanti kalau saya meninggal istri saya kalau punya anak tidak keleleran saudara. Nah seperti kebanyakan orang Asia mau punya harta benda yang tidak habis 7 keturunan. Karena itu banyak orang korupsi. Tetapi Kristus membaliknya sama sekali. Jadi yang pertama diberikan significance. Diberikan bukan cuma self esteem, bukan cuma harga diri, tapi diberikan bahwa kamu itu penting. Bahwa kamu itu warga negara kerajaan sorga. Dan warga negara kerajaan sorga, rajanya bertanggung jawab tentang sandang, pangan, papan. Dan juga security, keamanan. Karena itulah meskipun di demo gitu banyak, masih bisa selfie saudaraku. Ya saudara, kenapa? Warga negara kerajaan sorga. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat Matius pasal 6, 19 sampai dengan 34. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta pencurinya. Saya banyak dapat pertanyaan, lupa kok jualan HP? Saya jawab, ya saya dihack, jadi buang saja saudara ya, buang saja. Tetapi
saya pura-pura mau beli HP sama orang itu. Saya pakai punya istri saya, ya saya mau beli, minta nomor rekeningnya. Begitu dia keluarkan nomor rekening, saya langsung tahu alamatnya saudara. Lalu saya bilang, kamu lanjutkan menipu, saya laporkan yang berwajib. Langsung hilang saudara orangnya. Dengar baik-baik saudara, di bumi ini pencuri tidak lagi saudara memakai linggis. Mereka memakai komputer. Jangan pakai yaitu kartu debit. Jangan pakai selama 3 bulan. Sampai akhir tahun jangan. Hati-hati saudara. Saya perlu ingatkan saudara. Kalau pakai kredit card untuk bayar sebagai charge card silakan. Tapi jangan pakai debit card hari-hari ini. Pakai ATM boleh. Jangan pakai debit card. Sudah kejadian berapa banyak orang. Karena pencuri ngengat merusakkannya. Engkau beli baju paling bagus, dimakan ngengat. Saya baru dapat sesuatu hadiah dari seorang teman. Ketika dibuka sama istri saya, ini syal yang mahal sekali saudara. Ada lubangnya. Ngengat merusakkan di dalam butik loh saudara. Soal beli mobil paling bagus, siap-siap Mr. Karat akan datang. Amin. Harganya akan turun saudaraku. Lanjutkan. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yesus memberitahu kepada pemimpin muda yang kaya itu bagaimana caranya, yaitu memberi kepada orang miskin. Saudara, apa tugas daripada kita orang percaya? Sederhana. Matius 25. Memberi makan buat yang lapar, memberi minum buat yang haus, mengunjungi yang di rumah sakit, mengunjungi yang dalam penjara, mengunjungi orang susah. Itu yang akan membawa kita. Tentu saja itu memerlukan biaya, bukan? Tapi dengan demikian sudah transfer kepada yang kekal. Saudara, kita harus berpikir kekekalan. Segala sesuatu di dunia ini akan berkurang, saudara. Karena alasannya karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada seorang teman berkata, teman kita tuh mau pindah Australia. Loh, dari mana kamu tahu? Lah ya rumahnya dijual, beli rumah di Australia. Nah itu di mana hartamu, di situ hatimu. Hari ini kita tanya, di mana harta kita? Ada untuk saudara, kita tahu bahwa kita ini bukan pemilik. Saudara mau hidup susah, saudara hidup dengan pikiran ownership, bahwa saudara yang memiliki. Kenapa saudara takut kehilangan? Karena saudara yang memiliki. Tapi kalau kau tahu bahwa semua milik Tuhan, engkau tidak akan khawatir. Amin. Lanjutkan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Evil eye dalam Alkitab adalah mata yang tamak. Mata yang tidak pernah cukup. Berapa banyak saudara tahu mata bisa lapar? Angkat tangan. Bukan cuma perut loh, mata bisa lapar, betul? Apalagi ada tulisan saleh. Midnight shopping, udah barangnya kebanyakan. Nah saudara, kadang-kadang ya memang Tuhan tegurnya keras. Waktu saya berdoa yang minggu lalu itu ada suara Tuhan gini. Kenapa saya nyampaikan firman Tuhan ini? Dia bilang gini, barangmu kebanyakan. Waduh, kaget saya saudaraku. Saya buka lemari saya, ada jas yang belum dipakai, ada polo shirt yang belum pernah saya pakai. Saya lihat sepatu saya, ada yang tidak sempat pakai. Tuhan tegur saya, jangan kumpulkan bagimu barang-barang, tetapi cari terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ya, nah ini saudaraku. Jadi nomor 1, kita tahu orang itu baik atau tidak bukan dari mukanya, tapi dari matanya. Mata jahat itu tidak pernah merasa puas. Bisa lapar mata, saudara. Ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain, melecehkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada
Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukan kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Terjemahan lain, pada tinggi badannya. Pak Roni kan kecil, dia cerita, dia coba dengan ngangkat badan gini saudaraku, tidak modon-modon. Dia pernah coba saudara, yaitu kakinya dikasih baterai, keringin. Dia bilang tidak tinggi badan, cuma anyang-anyangan saudaraku, malah kencing terus. Kekhawatiran dia bisa menambahkan sehasta saja pada tinggi badanmu. Amin, haleluya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata padamu, Salomo. Tuhan menyebutkan Salomo. Salomo itu orang yang punya barang terlalu banyak, istri terlalu banyak, kuda terlalu banyak, saudaraku. Semuanya kebanyakan. Salomo dalam segala kemegahan pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani burung rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apa yang akan kami minum, apa akan kami pakai. Semua itu dicari oleh siapa? Penyembah berhala. Semua itu dicari oleh penyembah berhala. Waktu itu yang menyembah Allah yang hidup cuma satu bangsa, Israel. Tetapi bangsa-bangsa lain menyembah berhala. Dan apa yang mereka minta? Makanan, minuman, pakaian, naik pangkat, rumah lebih bagus, mobil lebih bagus. Ayat 33 ini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang mengenal Allah, tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan benda-benda itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam pemaparan tentang 7 kebiasaan orang yang efektif, The 7 habits of the highly effective people, maka nomor 1 adalah first thing first. Hal yang terutama harus diutamakan. But you must keep the first thing the first thing. Engkau harus tetap menjaga yang pertama itu pertama. 28 tahun dalam hidup saya. Saudaraku, siklus hidup saya 7 ya, 4 kali 7. Saya mencari benda-benda, saudara. Karena apa? Saya pernah merasakan tidak enak jadi orang melarat, saudaraku. Dihina orang, keluarga pun tidak mau ngaku, ya, teman-teman menjauh. Ada untungnya orang melarat. Kenapa? Saudaraku, bapak saya pernah bangkrut, sahabat asli tahu. Tahu, saudara. Tapi waktu itu saya betul-betul saya tidak mau lagi jadi orang miskin. Saya pikir orang hebat tuh yang punya segala sesuatu. 28 tahun saya kejar itu. Lalu saya dengar, waktu itu saya ceritakan tadi, saya di luar gedung gereja. Dan pendetanya Ibu Hana Sebaja yang belakangan jadi dekat sekali dengan saya, sampai saya dipanggil Happy Sebaja. Dan dia menyampaikan firman Tuhan ini. Dan saya kaget, loh kok dia tahu pikiran saya. Bahwa saya lagi khawatir, saya ini asma berat, tapi tidak bisa berhenti merokok, saudara. Karena apa? Stres. Nervous, stres. Tagihan tidak bisa keluar. Semua tidak terjadi seperti yang kita bayangkan. Kacau balau semuanya. Saya dalam keadaan stres berat. Lalu saya mendengar itu. Mengapa engkau khawatir? Lihatlah burung di udara.
Burung itu tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung. Apa yang dikerjakan burung? Coba perhatikan, apa yang dikerjakan burung? Menjadi burung. Amin. Ketika dia menjadi burung, Tuhan menyediakan pohon-pohon. Tuhan menyediakan oksigen. Tuhan memberikan biji-biji untuk dia makan. Tuhan memelihara. Bahkan Tuhan berkata, ya, burung yang paling tidak berharga pun itu berharga dan dipelihara oleh Tuhan. Apa yang dilakukan bunga? Dia tidak meminta. Tidak perlu jadi desainer. Dia dibuat indah. Yang dia perlukan adalah menjadi bunga. Saudara saya, yang apa perlu dilakukan? Yaitu menjadi warga negara kerajaan sorga. Tidak semua orang warga negara kerajaan sorga. Di dalam kingdom, di dalam kerajaan, rajanya bertanggung jawab. Yang ngomong ini rajanya. Karena dia tidak membawa agama. Kalau agama dia akan berkata, engkau harus menyenangkan aku. Baru aku akan memberikan kepadamu makanan, pakaian, perlindungan dan sebagainya. Tidak. Dia berkata, in my kingdom, everything belongs to me. Segala sesuatu milikku. Dan kamu sebagai warga negara, kamu mendapat persemakmuran. Kamu dapat akses kepada kekayaanku yang tidak terbatas. Amin. Saudara, dia berkata semua itu dicari oleh para penyembah berhala. Jadi kalau kita nyebut diri Kristen, apalagi hamba Tuhan, dan hidup kita cuma memikirkan bagaimana. Ini berbicara pada saya sebelum kepada saudara. 28 tahun kemudian, usia saya berapa? 56. 56 itu 9 tahun yang lalu. Saya masih sangat fokus kerajaan sorga nomor 1. Bahkan saya katakan pada istri saya waktu pergi ke Bali, tidak usah punya apa-apa ya. Dan dia berkata iya. 2007 kita pergi ke Jakarta. Jangan punya apa-apa, jangan punya siapa-siapa. Dan Tuhan menyediakan. Lalu kemudian ada satu fase yang lain. Saya jadi makmur saudaraku. Gereja berkembang. Saya diberkati juga secara keuangan, secara benda-benda. Ini yang bahaya saudara. Saya harus tetap fokus pertama-tama mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Kapan itu saya lihat buku fashion untuk pria. Loh, pria lah buku fashion. Saya lihat buku arloji saudaraku. Dan Tuhan berkata, kamu tuh kebanyakan barang. Ya Tuhan, ampuni saya. Lah mestinya kan saudaraku, seek ye first the kingdom of God in its righteousness. Apa itu righteousness? Righteousness adalah saudaraku karakter daripada warga kerajaan. Amen. Kalau saudara warga negara, apa yang saudara perlu lakukan? Saudara satu garis. You must be in line with the king. Harus sesuai dengan undang-undang daripada pemerintah. Apa undang-undang dasar kita? Alkitab. Itu undang-undang dasar kita. Firman Allah menunjukkan ketika Kristus menyerahkan diri dibaptis. Kristus perlu dibaptis gak sih? Sebetulnya gak perlu ya. Dia tanpa dosa saudara. Dan sampai usia 30 dia tidak pernah melanggar hukum pemerintah, hukum firman Tuhan, tidak pernah. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis berkata, engkau minta dibaptis olehku, aku yang harus dibaptis olehmu. Sebab Yohanes tahu siapa dia ini. He's the Holy One of God. Sekalipun mereka itu masih family, saudaraku, tetapi masih keluarga, tapi dia tahu yang satu ini lain. Apa jawaban Yesus? Coba saudara, apa jawaban Yesus? Biarlah itu supaya dengan demikian kita menggenapkan apa? Segala kebenaran. All righteousness. Jadi jelas sekali all righteousness adalah mengikuti perintah Tuhan. Saya tahu ketika dia lakukan itu, sorga bersorak-sorai. Bahkan sang Bapa berkata, inilah dia, putraku yang kukasih, yang kepadanya aku berkenan.
Ketika di padang belantara, dia ditawari iblis untuk korupsi. Korupsi itu apa? Melawan perintah Tuhan. Tidak disuruh Tuhan. Buktikan kamu bisa merubah batu jadi roti. Loh, Yesus bisa merubah air jadi anggur. Apa sulitnya batu jadi roti? Tapi karena yang menyuruh setan dia tidak mau. Dan firman Allah mengatakan, ketika setan pergi setelah diusir, datanglah para malaikat melayani Yesus. Dengar baik-baik. Karena iblis ada di bumi, iblis selalu muncul duluan. Kalau Anda pernah ditipu orang, saya bilang itu baru bayangannya, aslinya ada. Kalau ada yang palsu, pasti aslinya ada. Jadi kalau saudara mendapatkan calon suami yang palsu, calon mantu yang palsu, ataupun apa yang palsu-palsu di dunia ini, saya beri kabar baik kepadamu, akan ada pembalikan keadaan yang asli akan datang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Saudara, firman Allah mengatakan dengan jelas cuma ada dua golongan orang di dunia ini. Warga kerajaan dan penyembah berhala. Nah, kalau saya hamba Tuhan, tapi kerjanya tuh cuma mikirkan benda-benda, I miss the mark. Saya meleset dari sasaran. Amin. Karena itu diam-diam saudara. Kapan itu ada seorang, saya konseling, ada seorang hamba Tuhan jatuh perzinahan. Zaman itu belum ada iPad, belum ada yang macam-macam. Saya tanya pada dia, bacaanmu apa? Dia ngaku, Pak Arifin, saya ini bacaannya majalah perempuan saudara. Laki majalah Dewi, Femina, Cosmopolitan. Saya lihat wanita-wanita cantik yang saya bisa dekati. Apa yang kamu cari, kamu akan dapatkan. Tapi firman Allah berkata, seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Dan kemudian Tuhan tahu, berkata, Bapakmu tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Kamu membutuhkan semuanya itu. Dan all these things shall be added unto you. Saya dan istri berdiri di lemari pakaian kita. Nah, ketika kita buka itu, istri saya bilang gini, yang bagus semua ini dikasih orang ya. Semua yang bagus ini pemberian saudara kita yang mengasihi kita. Karena saya katakan sekarang dalam saya masa di mana saya harus realign myself to the righteousness of God. Karena saudaraku, kalau kita mencari benda-benda, sekali lagi, kalau saya mencari benda-benda, kalau bilang Anda nanti tersinggung, saya nih. Kalau saya cuma cari benda-benda, saya adalah penyembah berhala. Firman Allah berkata tentang prioritas kerajaan. Cari terlebih dahulu, bagaimana mencarinya? Cari rajanya. Cari kehadirannya. Cari firmannya. Kalau waktumu dipakai untuk nonton sinetron Korea, terus kamu lihat istrimu, kok tidak secakap Song Hye Kyo ya. Lalu yang istri lihat, kok tidak mirip Lee Min Ho. Saya tahu loh saudara supaya gaul ya kan. Tetapi apabila saudara mencari hikmat firman Tuhan, ada orang tanya saya, Pak, di mana saya mencari hikmat? Loh, hikmat itu seseorang, saya bilang. Hikmat itu Yesus. Amin. Dalam segala tindakan kita berpikir apa yang Yesus lakukan dalam situasi saya. Dan untuk menambah hikmat, baca kitab Amsal. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 13, baca Amsal 13. 31 itu, Amsal 31. Di situ engkau melihat beda antara orang bebal, orang bodoh, dan orang yang berhikmat. Karena itu perhatikan saudara. Sekarang saya mau bicara juga tentang fokus hidup kita. Ya, fokus hidup kita tidak bisa melakukan banyak hal. Dulu saya itu bangga,
Saya ini multitask, bisa melakukan beberapa hal sekaligus. Tapi ketika saya selidiki firman Tuhan, itu bodoh sekali. Kita tidak bisa melakukan dua hal. Kita cuma bisa melakukan satu hal. Mari kita lihat beberapa ayat yang diajarkan. Saya berdoa, seluruh fokus saudara akan berubah. Kalau benda-benda akan ditambahkan saudara. Oke? Sebab orang dunia itu mengikuti Abraham Maslow. Mereka mencari sandang, pangan, papan. Baru mereka mencari self-actualization dan significance. Yesus membaliknya saudara. Slide nomor 7. Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan pada Yesus, "Aku mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat selanjutnya, lalu berkata kepada seorang yang lain, ayat 59, "Ikutlah aku." Ini Yesus yang undang. Tapi orang berkata, "Biarlah izin aku pergi dahulu." Dia berkata, "Lord, suffer me first to go and bury my father." Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61. Dan seorang lain berkata, "Aku mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku dahulu. Let me go first." Pamitan dengan keluargaku. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengar baik-baik. Memelihara orang tua baik gak? Sangat baik dan harus. Bahkan itu ada berkat ganda. Pertama, akan berbahagia, diberkati. Kedua, umurnya panjang. Amin. Saya memelihara orang tua saya, umurku panjang, saudara. Dan Yesus berkata, itu prioritas yang agak keliru. Beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Saya masih ingat tahun 89 saya dipanggil Tuhan untuk pergi ke Bali. Yang agak berat buat saya kan, ya ada orang tua saya di sini. 2 orang tua loh, papa mama, papi mami di rumah saya saudara, dan tanggung jawab saya. Pagi hari itu saya berlutut. Saya bilang, "Tuhan, engkau tahu keadaan saya. Saya minta tanda dari engkau." 5:30 pagi, papa saya telepon saya. Saya dengan papa saya hubungannya tidak terlalu dekat-dekat amat. Kita baru pulih setelah saya bertobat. Dan dia menangis, terisak-isak. Papa saya itu tidak pernah nangis. Dia bikin nangis orang lain saudaraku. Saya pernah cerita saudara, paling sedikit ada 3 orang temannya ditinju masuk got saudara. Tidak pernah nangis papa saya. Hari itu dia nangis. Dia berkata, "Aku serahkan kamu kepada Tuhan. Pergilah. Pergi. I will be okay." Dia bilang gitu. Ganti saya yang nangis saudaraku. Saya merasakan kasih papa saya. Tetapi itu meneguhkan hati saya untuk berangkat ke Bali. Dan satu hari 4 orang tua ini saya meletakkan diri di atas mezbah Tuhan dan mereka berdoa buat saya. Tapi dengan anugerah Tuhan, ketika saya tidak mencari benda-benda yang mengikuti saya. This is about priority. Barang siapa siap untuk membajak, menoleh ke belakang, tidak layak menjadi muridku. Ketika Elia memanggil Elisha, Elisa berkata, "Saya mau pamit dulu pada papa saya. Saya mau pamit dulu pada orang tua saya." "Silakan," kata Elia. Dia pamitan. Lalu saudara, bajaknya itu dipotong-potong, jadikan kayu bakar. Lembunya disembelih untuk korban bagi Tuhan.
Dia berpisah dengan anak buahnya dan dia mengikut Elia. Tapi dalam kerajaan sorga rupanya standarnya lebih tinggi, saudara. Hari ini mari kita tanya diri sendiri. What is the first priority in my life? Seperti saya katakan, kita bisa jawab itu dengan melihat buku tabungan kita. Keuangan yang Tuhan percayakan, itu buat apa? Itu buat apa? Saya masih ingat, bukan di sini ya, di Jakarta nih, ada ibu-ibu yang harga tasnya itu ratusan juta. Dan saya dengar mereka ngomong, Ika baru beli loh, aduh, BNI itu berapa? 150 juta BNI katanya, murah. Lalu mereka, waktu itu Alkitab 2 bahasa baru keluar, cuma 300 ribu. Dia bilang apa? Loh kok mahal ya? Waduh, ini tidak benar, something wrong ini. Ya, untung bukan istri saya gitu, saudaraku. Tapi bagi dia beli tas 150 juta murah, beli Alkitab yang cuma 300 ribu mahal katanya. Mari kita lihat apa yang dikatakan seorang yang sangat berkenan di hati Tuhan, yaitu King David, Raja Daud. Saya minta kunci G. Kurang tinggi ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Bagi berdiri. Haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Angkat satu jari gini, haleluya. Satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Silakan duduk, saudara kekasih. Ternyata orang yang hebat itu cuma minta satu hal. Itu David. Tetapi putranya Salomo sudah diberitahu raja itu jangan terlalu banyak kuda, mengandalkan kekuatan militer. Sebab tentara Israel itu adalah tentara paling aneh zaman itu, tidak punya kavaleri, tidak ada pasukan berkuda. Yang naik kuda cuma rajanya atau jenderalnya, yang lain jalan kaki. Jadi kalau menang bukan kekuatan kuda, bukan kekuatan tentara, sebab Tuhan yang berperang bagi mereka.
Kedua, alasannya Tuhan berikan supaya kamu tidak kembali ke Mesir. Dan siapa yang dikawini oleh Salomo jadikan permaisuri? Putrinya Firaun. Dan dia punya 1000 kuda. Satu hari saya berada di tempat istalnya kuda daripada Salomo. Itu saudara di lembah Armagedon, di kota Megiddo. Dan saya melihat, diterangkan oleh guide, ini kurang lebih ada 1000 pribadi. Belum termasuk yang untuk perang. Belum termasuk kereta berkuda. Dia langgar perintah Tuhan. Kedua, jangan terlalu banyak emas. Jangan mengumpulkan terlalu banyak emas. Seperti saya pernah katakan saudara, istri saya punya emas 76 kilogram. Ini menurun 1 kilo saudara. Tinggal 75. Mas Arifin. Emas yang dibawa kepada Salomo 1 tahun 666 talenta emas. Kalikan 34 kilo. Dan zaman Salomo perak tidak ada harganya. Semuanya emas. Untung giginya nggak disalut emas saudara. Semuanya. Alat-alat masak semua. Emas. Satu lagi terakhir yang paling penting. Jangan terlalu banyak istri. Salomo langgar semuanya. Berapa istrinya? 700. Gundiknya 300. Lah itu kalau digilir satu hari 1000. 3 tahun sekali ketemu saudara. Pada waktu kita pergi ke kota terlarang, zaman dulu yang berkuasa itu justru itu orang-orang kebiri, daikam itu saudara. Kaisarnya setiap hari suruh cari cewek. Every day saya dengar 3000 istrinya. OMG. Tetapi David berkata, satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Tercatat Salomo pernah menulis. Sebetulnya bukan dia nulis, ditulis untuk dia. Mazmur 127 dan 128. Tapi David memberikan banyak pujian kepada Tuhan. Dia tidak minta banyak hal, dia minta satu hal telah aku minta pada Tuhan. Mau berkenan pada Tuhan? Jangan banyak hal, satu hal saja. Amin. Lalu kita melihat hamba Tuhan yang luar biasa, Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 15. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada yang ada hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika kalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Dia melupakan apa yang di belakangnya, termasuk kegagalan, termasuk kesuksesan, mengarahkan diri pada tujuan panggilan dalam Kristus Yesus. Dan ini doa saya. 28 tahun hidup saya sia-sia. 28 tahun fokus sekali. Dan 28 tahun berikutnya, saya pada saat itu 28 tahun berikutnya usia saya 74. Ya, mendekati mimpi saya 2025 1000 gereja. Karena itu saudara, saya katakan pada sekretaris saya Yulan, Lan, kamu udah tahu, saya cuma ngerjakan satu hal saja, yaitu menanam gereja dan membangkitkan para pemimpin. Yang lainnya tolak. Dibilang sombong biarin. Ya, kecuali teman-teman baik ini yang mau mantu nih. Ya, saya datang, saya berkati anakmu Pak Johan. Tapi saudara, nomor satu, yang pikiran saya cuma satu, yaitu mencari kerajaan sorga serta kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Mau berdoa buat kami? Mau ya?
Doakan supaya para pemimpinmu fokus. Ayat yang paling akhir, sungguh terakhir ini. Di dalam Lukas pasal 10, 41 dan 42. Waktu itu Marta komplain. Dia ketularan orang Indonesia suka demo, saudara. Tuhan, jangan biarkan saudaraku, yaitu dia harus bantu aku dong. Capek nih sendirian. Pelayanan di Royal ini banyak tugasnya. Lalu apa kata Tuhan? Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dilakukan Maria? Duduk dan memperhatikan Yesus. Dan jiwanya menerima kebenaran-kebenaran itu. Dia melakukan yang Yesus suruh. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Dan dia punya simpanan berupa minyak narwastu yang mahal. Dia berikan kepada Yesus. Yesus layak menerima yang terbaik. Yesus layak menerima yang ekstravagan. Amin. Haleluya. Kenapa dia bisa begitu? Because her eyes is single. Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, pada waktu saya bertobat, saya itu betul-betul bangkrut, saudara. Saking bangkrutnya, uang untuk sewa rumah tidak punya, saudara. Ini bukti bahwa Tuhan bisa membalikan keadaan. Dan saudara, saya harus tinggal di rumah Pak Andrian. Waktu itu Pak Andrian dengan Lili baru pacaran, belum menikah. Dan betapa malu. Kita mesti tinggal di situ, ya. Dan saya tidur di samping Andrian. Biasa memang sebelum menikah, dari kecil sampai besar, ya. Bahkan dulu mandi bersama. Sekarang kadang-kadang aja. Dan saudara, kita tidur di satu tempat tidur, istri saya ada di atas. Bayangkan saudara, sebagai suami saya tidak bisa menyediakan tempat tinggal buat istri saya. Gimana pacarannya? Ya pegang-pegangan 3G, saudaraku. Kayak lagu zaman kuno Ariati itu. Ariati, ku cium ujung jarimu tadi malam. Ya, cuma bisa begini, ngelus-ngelus 3G. Seperti Yesus pernah berkata, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Tapi dia menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Ketika saya fokus, yaitu bagaimana cuma menyenangkan Tuhan, all these things come. Sekarang nih repot saudara, tempat tinggalnya 4, sepatu mesti 4, ya kan? Baju jas mesti 4 kali semuanya. Karena saya tinggal di Ubud, Denpasar, Surabaya, Jakarta. Mobil juga begitu. Dulu mobil satu aja gak punya, saudara. Saya waktu mahasiswa saya jalan kaki, motor aja gak punya. Tapi begitu jadi warga negara kerajaan surga, yang gak saya cari Tuhan berikan semua. Kalau saya lihat apa yang saya pakai hari ini, tidak ada satu yang saya beli, saudara. Kacamata ini pemberian sahabat saya. Jas, sudahlah semuanya saudara. Semuanya sampai sepatu. Sepatu ini ada seorang teman dari jauh, dari Lampung sana. Pak, Papa pergi ke Bali, ambil sepatu. Tahu diri saudara, saya cari yang apa? Yang diskon. Yang diskon, ada ini yang diskon. Jangan Pak, yang diskon itu nanti cepat rusak. Beli yang paling baru. Wah ya disuruh ya sudah. Sampai sepatu. Tidak ada yang saya usaha dari saya. Apa yang mau dibanggakan? Karena itu saya bisa bersaksi di sini. Dan perintahkan saudara. Jangan cari benda-benda. Cari kerajaan surga. Seperti Maria. Dan Maria bisa memberikan yang terbaik. Ketika Maria mencurahkan minyak narwastu, dia dikritik banyak orang. Saya jamin kalau saudara melakukan kebenaran, saudara akan dikritik. Tapi jangan khawatir.
Yesus yang akan bela. Yes, Yesus yang bela. Yesus berkata, jangan menyusahkan dia. Apa yang dia perbuat akan diceritakan. Dimanapun Injil ini diberitakan, apa yang dilakukannya. Dia melakukan yang baik bagiku, mempersiapkan buat penguburanku. Tidak ada satu murid yang pria menyediakan penguburan Yesus. Hanya Maria dari Betania. Mari kita tundukkan kepala kita.